manasik umroh tahun 2022 Masehi dan 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Nur Hasan. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wabillahi mukarramin yang kita hormati, kita banggakan segenap para satidah bimbing era tour and travel, khusus kepada Fadil Mukarram Ustaz bin Zahari dan Ustaz Abdul Khalid, juga Darbaula Ibu Hajah Hati Sudusai dan segenap jajaran direksi era tour and travel, Bapak dan Ibu sekalian, para tamu Allah, para tamu Rasulullah SAW. Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka mempersiapkan diri menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin jalan-jalan ke satu daerah ataupun ke luar negeri, kira-kira ada nggak perkumpulan kayak gini Bapak sekalian? Paling cuma briefing. Permasalahan kenapa kok kita ketika akan keluar negeri tidak, suasana hati kita tidak sedahsyat ketika kita akan berangkat haji atau umrah, padahal sama-sama keluar negeri. Itu tidak lepas karena memang kita akan mengunjungi dua tempat yang termulia di atas muka bumi. Kita akan ke Madinah, kita akan berziarah kepada Rasulullah SAW, dan kita akan ke Mekah, kita akan menziarahi Baitullah. Maka dua tempat ini adalah tempat yang tidak akan pernah kita dapat di tempat yang lain. Dan apalagi panggilan umrah atau panggilan haji ini adalah panggilan yang penuh rahasia. Makanya saya yakin ibu-ibu dan bapak sekalian yang ada di hadapan saya adalah orang-orang yang sudah siap secara batin, secara rohani. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita bertalbiyah bersama-sama. Mudah-mudahan ungkapan talbiyah ini semakin menambah haru biru kita di dalam kita melaksanakan perintah umrah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu sekalian, maka Allah, ukuran dunia itu materi, betul? Orang jelek pengen cakep, diapain? Dipermak. Pakai apa? Pakai duit. Ya. Rumah jelek pengen bagus, diapain? Pakai duit. Ya. Apalagi? Pokoknya kalau sudah bicara dunia, itu ukurannya duit. Tapi kalau sudah urusan akhirat, ukurannya apa? Ukurannya apa? Takwa. Ukurannya takwa. Maka dari awal saya katakan tadi, persiapkan batin kita.
Jadi tidak ada perbedaan ketika kita berada di sana nanti di tanah suci Mekah maupun Madinah. Tidak ada perbedaan mana yang kanan, yang mana yang kiri. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kita di sana nggak ada yang kenal kecuali rombongan kita, kan gitu. Makanya jangan pernah kita merasa hebat, pernah jadi bagian dari wah saya ini dulu apa namanya kelompok saya kelompok orang luar, nggak ada. Di sana semua yang majhul. Ingat, sehebat apapun, ada satu ungkapan dalam bahasa anta majhulun inda man la ya'rifu. Kamu itu bukan siapa-siapa di hadapan orang yang tidak kenal. Katakan kalau kita di kampung kita dikenal sebagai orang hebat, tapi ketika kita berada di tengah-tengah orang yang tidak kenal kita, siapa? Siapa ya? Iya. Saya teringat kemarin ada sahabat bersama-sama Ustadz bimbingan Ustadz senior lah, terkenal. Begitu lagi mau motornya bareng-bareng gitu, lagi mimpin ziarah di Madinah. Dia lagi mau motor, padahal dia apa sebenarnya diusir sama sama Pak mikir. Padahal dia mau motorin karena baru motor. Saya bertanya, Ustadz motorin baru ya? Iya Ustadz. Dia nyengir gitu. Jadi memang begitulah antara Ustadz aja kalau nggak kenal ya begitu. Makanya nilai kita itu di dunia itu ukurannya adalah ketenaran, di itunya adalah dari kekayaan, jabatan. Tapi kalau sudah urusan akhirat, ukurannya apa? Ketakwaan. Kenapa? Karena manusia hanya melihat dari zahir. An-nasu yahkumuna bil-zawahir wallahu ya'lamu as-sarair. Manusia itu menghukumi sesuatu, melihat sesuatu hanya dari lahir. Tapi Allah dan para malaikatnya akan melihat kita dari yang zahir. Ya, yang batin, yang tidak nampak. Makanya Bapak Ibu sekalian, nanti kita bareng-bareng berangkat. Tapi perasaannya pasti beda. Ada yang dari awal berangkat seneng, girang. Ada yang dari berangkat udah cemberut. Gara-gara apa? Gara-gara hal-hal yang sepele kan. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau kita berangkat dengan kemarahan, pulang pasti marah-marah. Percaya atau tidak, silahkan buktikan. Tapi kalau kita berangkat dengan penuh kebahagiaan, insya Allah pulang semakin bahagia. Kenapa? Kan ditambah. Jadi kalau yang selalu marah-marah, ya, maka dia akan bertambah kemarahannya. Kenapa? Selama di sana dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Tiap hari kerjanya meritik. Tiap hari kerjanya, wah payah ini merah, wah payah ini, saya nyesel. Wah udah, dari awal marah-marah pasti sampai pulang pun akan bertambah kemarahan. Kenapa? Setiap yang kita lakukan di dua tanah suci akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kebaikan, tapi keburukan pun begitu. Maka tidak sedikit orang yang pulang umroh minus. Pulang umroh minus nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Bertambah tiap hari keburukannya dilipat gandakan oleh Allah. Maka inilah pentingnya kita baca sekalian. Sebelum kita berangkat malam hari ini, masih ada besok kita sholat taubat, mohon ampun kepada Allah. Kalau ada urusannya kepada sesama kita, minta mohon maaf, minta diikhlaskan. Antara suami istri saling memaafkan. Dengan tetangga pun begitu, dengan saudara, dengan kerabat, dengan teman sejawat, minta maaf. Tolong ikhlaskan saja. Kenapa? Karena perjalanan umroh ini adalah perjalanan menuju Allah. Apalagi kita saat ini sudah siap dipanggil. Siap dipanggil? Siap memenuhi panggilan Allah? Ya, insya Allah. Baik Bapak sekalian, oleh sebab itu, salah satu di antara rukun yang paling penting ketika kita akan berihram adalah yang pertama, niat di mana kita mulai nanti di Bir Ali, karena kita ke Madinah dulu. Ada yang dari Mekah sih? Semua ke Madinah berarti ya? Dari Madinah dulu, nanti kita akan memulai di Bir Ali. Ya, di Bir Ali kita akan niat di situ. Di Bir Ali itu artinya Baitul Hulaifah, tempat di mana dahulu Rasulullah SAW melaksanakan ihram di sana. Melaksanakan ihram bukan pakai ihram di sana, tapi
apa niatnya di sana. Kalau Rasul mungkin dulu gantinya pakai sana. Kalau kita besok melaksanakan pakaian ihramnya gantinya di hotel, tapi belum niat, artinya larangan ihram belum berlaku. Maka diasunnahkan kita mandi sunnah ihram, kemudian pakai wangi-wangian, membersihkan kotoran tubuh, ya pakai sabun yang bagus, pakai minyak wangi yang bagus. Kemudian kita pakai ihram, sholat sunnah ihram. Kemudian kita sholat zuhur dan asar di jamaah takdim di masjid Nabawi. Baru kita tuju ke Bir Ali atau Dzul Hulaifah, tepat di mana dahulu Rasulullah SAW melaksanakan. Ya. Apa yang kita baca? Sudah hafal semua niatnya? Labbaika Allahumma umratan. Bagaimana niatnya? Labbaika Allahumma umratan. Kalau nanti kan kita ada 2 kali umroh, yang kedua nanti di Jirona di Mekah. Kalau ada yang dihadiahkan kepada keluarga yang sudah meninggal, labbaika Allahumma umratan an fulan bin fulan, siapa namanya? Kan tinggal ditambahin. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berumroh. Lengkapnya lagi ditambah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi. Aku niat berumrah dan berikhramkannya hanya mengharap ridha. Mulai saat itu maka seluruh larangan ihram berlaku. Bagi laki-laki sudah tidak lagi boleh menutup kepala secara langsung. Kalau pakai payung boleh, tapi payungnya menutup kepala nggak boleh. Pakai pet dan sejenisnya. Kemudian nggak boleh pakai pakaian yang berjahit, nggak boleh pakai alas kaki yang menutup mata kaki. Kemudian bagi wanita tidak boleh menutup muka dan telapak tangan, tidak boleh bersolek, ya. Tidak boleh bagi laki-laki dan perempuan pakai wangi-wangian. Kalau tadi sebelum niat itu sunnah, mustahab kita pakai wangi-wangian, tapi setelah niat maka dilarang. Kemudian tidak boleh lagi berkata-kata yang tidak senonoh, ya, berkata-kata yang jorok, kata-kata yang porno, kemudian juga melakukan dosa kecil, apalagi dosa besar. Kemudian juga saling berbantah-bantahan, baik laki maupun perempuan. Kemudian tidak lagi diperbolehkan untuk merusak tanaman, baik itu memetik dahan, memetik buahnya, ataupun merusak bagian dahan pohon yang lainnya. Kemudian juga membunuh binatang buruan. Yang ini semua adalah akhlak kepada lingkungan, akhlak kepada sesama, akhlak kepada Allah. Di sini letaknya. Ketika kita sedang berpakaian ihram, betapa indahnya kalau orang kehidupannya dalam seharinya seperti orang dalam keadaan berihram, tapi bukan kemana-mana pakai ihram, bagus sekali. Hingga kalau kemana-mana pakai ihram, ibu-ibu sih nggak masalah karena ihramnya seperti ini, aku udah sah. Lah kalau bawa-bawa kemana-mana pakai ihram ribet tuh. Iya kan? Ke kantor pakai ihram. Terus bukan dibilang Pak, wah ini baru pulang umroh ya? Nggak begitu. Apa kata orang? Udah lama Bang. Udah lama. Ya, karena kalau biksu si warnanya kan oranye, kalau ini udah lama Bang. Jangan sampai gitu ya. Yang saya maksud adalah nilai ihram itu kita pakai, kita bawa sampai mana? Kita jaga perkataan kita jaga perbuatan kita jaga pikiran kita, sehingga orang pulang umroh itu adem dilihat. Sehingga orang lain, wah benar dia itu pulang umroh, saya juga jadi pengen umroh. Nah jadi akhirnya jadi nggak perlu harus kita ngajak-ngajak, orang tertarik. Cuma kalau orang pulang umroh masih begitu aja, pulang umroh makin cerewet, makin sombong. Iya saya mau umroh udah kali-kali, kagak nanya kok. Ya kan? Kalau dibalikin itu kan yang sakit hati. Udah, pokoknya praktekkan yang baik-baik, bawa yang baik-baik, yang jelek-jelek tinggalin. Ya, tinggalin di rumah, tinggalin yang sisanya, tinggalin di tanah suci. Ya sudah, yang pulang baik-baik. Jadi ketika pulang itu tinggal perkataannya menyebutkan min alamati birril haji, birril umrah. Salah satu tanda orang itu pulang haji, pulang umrah mabrur dan mabrurah, tibul kalam wa it'amut ta'am. Yang paling nampak. Yang pertama, kata-katanya lembut, kata-katanya nggak menyakitkan, kata-katanya membuat orang terinspirasi, kata-katanya membuat sebuah nasihat yang baik. Yang kedua, it'amut ta'am, selalu berbagi, nggak lagi jadi orang pelit. Kemarin sebelum berangkat umrah pelit, ya, pulang umrah menjadi orang yang
Ya, bares. Tahu bares? Ini bahasa Betawi, Pak. Yang seorang Betawi. Tahu bares? Bares. Suka berbagi. Orang yang bares urusannya beres. Oh, benar nih. Setuju enggak? Orang yang suka berbagi urusannya orang yang beres, urusannya beres. Sebaliknya orang yang pelit urusannya berbelit. Percaya enggak? Coba aja praktekin. Pasti orang pelit itu hidupnya nggak ada, kemana-mana juga susah, banyak masalah. Makanya sering-sering berbagi. Apalagi kita akan jadi diri Rahman, menjadi tamu Allah yang Maha Pemberi. Tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Umurnya panjang nggak? Panjang apa nggak umurnya? Panjang. Padahal didoain nggak sama Nabi Musa biar cepat mati? Didoain sama Nabi Musa biar supaya cepat mati. Tapi kenapa umurnya panjang? Karena kalau dia berbagi itu nggak hitung-hitungan. Jadi setiap orang pasti punya kelebihan. Walaupun mau Fir'aun musuh Allah, tapi di situ kelebihan. Cuma kebaikannya itu sama Allah dihabisin di dunia, maka jabatannya nggak ada yang ambil. Siapapun nggak ada yang bisa ngalahin. Ya, yang bisa ngalahin dia adalah hanya Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Musa. Kita akan memulai minta kepada Allah. Ya Allah, kenapa hati ini belum bisa menangis? Minta agar supaya Allah lembutkan hati kita. Kenapa orang tidak lembut hatinya? Karena banyak dosa yang tanpa disadari. Tiap hari kita melakukan perbuatan dosa, apalagi di zaman seperti sekarang. Dosa enggak kita lakukan, tapi kita disambangi oleh dosa. Betul? Betul enggak? Kita ngeliat TV, dosa. Ya kan? Niat HP, dosa. Kenapa? Begitu like, ada berita masalah politik, akhirnya kita benci sama orang. Padahal orangnya belum tentu begitu. Ada berita masalah artis, kita benci sama laki orang. Nah, hubungan biarin aja dia. Begitu, apalagi ibu-ibu itu ngeliatin orang artis. Hah? Nah, ini berarti korban ini. Jadi ada kita tanpa sadar ini orang gimana sih, biarin aja itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita nggak kayak begini. Gara-gara apa namanya artis idolanya disakiti oleh suaminya, dia begitu marah. Berarti Ustaz belum nonton. Kira-kira begitu. Makanya tadi, jadi ketika kita melaksanakan tawaf Bapak Ibu sekalian, khusyukkan hati kita sampai kita bisa menangis. Kalau bisa menangis, tangis di diri kita. Kenapa nggak bisa menangis? Padahal ini jangankan ketika kita melihat Ka'bah, masuk kota Mekah aja harusnya kita menangis. Kenapa? Karena kota Mekah disebut Mekah, diambil Bakkah, alladzi Bakkah, yang berarti tangisan. Orang yang masuk kota Mekah harusnya bisa menangis. Kalau belum bisa menangis, minimal ketika melihat Ka'bah. Karena di Masjidil Haram itu Allah turunkan 120 rahmat. Salah satunya 20 rahmat Allah turunkan bagi orang yang bisa memandangi Ka'bah sampai bisa. Itu hikmahnya. Jadi sebelum kita melaksanakan tawaf, kalau bisa menangis rasa bahagia masih karena banyak dosa dan seterusnya. Baru kita mulai. Ketika akan memulai, kita niat Allah, nawaitu an atufa bil baiti sab'ata asywatin lillahi ta'ala. Aku niat untuk bertawaf 7 putaran karena Allah Ta'ala. Baru kita bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Angkat tangan sebagai simbol istilah. Kalau Nabi dulu kadang-kadang mencium langsung, kadang-kadang cukup dengan dari jauh dari sana. Kalau sekarang kayaknya untuk mencium susah. Dengan 2 alasan. Pertama, karena banyaknya orang yang mencium. Yang kedua, karena Ka'bah Baitullah sekarang sudah dilumuri oleh minyak wangi. Dalam kondisi berihram kita kena wangi sengaja, maka kena darah. Ya. Jadi cukup kita dengan istilah Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Apa hikmahnya? Hikmahnya, maka Baitullah atau apa namanya, Hajar Aswad itu nanti akan bersaksi kepada Allah di yaumil qiyamah bagi mereka yang telah melaksanakan umroh dan haji dan diterima oleh Allah. Terus apa yang kita baca selama kita tawaf? Disuruh kita memperbanyak takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sampai. Tapi ulama kemudian merumuskan tuh doanya banyak begitu. Putaran pertama Allahumma apa?
imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiqam dan seterusnya. Putaran yang kedua biar mereka nggak keliru kadang-kadang udah berapa ini ya. Maka dibikinlah buku itu, doa-doa itu biar supaya ini putaran pertama, yang kedua Allahumma inna hadzal baita baituk wal haram haramuk. Doa yang ketiga Allahumma inni a'udzubika minasyarri wasyirki wasyqaq. Doa yang ketiga Allahumma ij'al umratan mabrurah wa sa'yan mashkur dan seterusnya. Kemudian yang kelima Allahumma adhillani tahta dhilli 'arsy. Kemudian yang keenam Allahumma inna laka 'alayya huquqan katsira fi ma baini wa bainak. Kemudian yang terakhir Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan. Terus sampai bismillahirrahmanirrahim. Berapa putaran tadi? 7 putaran. Pertanyaannya kenapa sampai 7 putaran? Kenapa enggak lebih atau enggak kurang? Pasti jawabannya emang udah dari sononya. Iya, benar dari sononya. Tapi ini simbol. Dulu angka 7 itu angka yang paling tertinggi. Kalau kita buka dalam mukjam ataupun kamus-kamus yang kuat dulu, angka 7 itu angka paling tinggi. Ya. Maka dalam rotasi juga gitu kan, Doremo ke Aso, Lasi, situ paling tinggi. Setelah si, kan dua lain kan. Ini artinya ketika kita menghadap Allah, kita beribadah kepada Allah, kita menyembah Allah, kita berkorban untuk Allah, harus yang maksimal. Ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah sekemampuan kalian, artinya semaksimal mungkin. Jangan tanggung-tanggung kalau kita urusan ibadah. Ngantuk-ngantuk, apa ya, bagaimana berusaha biar supaya tidak ngantuk? Mandi dulu. Kita kan kadang-kadang ya ngantuk, udah cepat-cepat aja udah ngantuk. Ya, kira-kira dulu Bapak Ibu sekalian ketika nungguin calon ibu ya, calon suaminya yang sekarang udah jadi bekas pacarnya, ada sih? Ya, kira-kira ngantuk diapain? Diusahain biar supaya nggak tidur. Ya, begitu juga si calon suami dulu, mau hujan, mau capek, nggak punya duit, dibela-belain, betul nggak? Buat apa? Kira-kira buat apa? Buat supaya ketemu orang yang dicintai. Bayangkan apa manusianya kita kayak begitu. Kita urusan sama Allah kadang-kadang, wah hujan udah nggak usah ngaji, sunnah ini. Siapa bilang ngaji itu sunnah? Waduh, ya. Begitu. Harus maksimal. Untuk Allah maksimal. Kalau pengen dapat surga yang maksimal, Firdaus. Ya. Apa? Pinternya Abu Nuwas itu mengatakan, Ilahi las tunil firdausi ahla. Pintarnya. Wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, aku gak pantas masuk surga mana? Firdaus. Mintanya paling tinggi kalau surga. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi saya juga gak kuat kalau dimasukin ke dalam neraka jahim. Neraka jahim itu neraka yang paling ringan. Jadi juga begitu nanti kita tahu kita pas-pasan, betul? Pas. Tapi pengennya mah ya maksimal di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Ya, baik sekarang. Jadi 7 itu dari simbol harus maksimal. Nah, ditutup di Hajar Aswad. Dimulai di Hajar Aswad. Jangan sampai salah ya. Bagaimana tadi mulainya istilah Bismillahirrahmanirrahim Akbar, baru dikecup. Jangan dibalik. Allahu Akbar. Itu namanya kisbai, nama tinggal kamu. Ya, tapi Bismillahirrahmanirrahim terus 7 putaran. Di sana selesai kita melaksanakan 7 putaran, kita akan berdoa. Gimana? Di multazam atau yang searah dengan multazam. Ya, multazam itu tempat yang sangat mustajab. Artinya multazamun artinya wajib bagi Allah untuk mengabulkan doa hambanya. Maka tempat itu yang paling multazam itu artinya di bawah pintu Ka'bah bergelantungan. Tapi memang kalau biasa kita kalau sudah berada di situ hanya nangis, nggak bisa ngomong itu, toklis itu. Pengen banget doa ini, begitu itu kamu bingung doa apa ini habis gitu kan. Makanya jauh-jauh dikit aja biar supaya kita lebih khusyuk mintanya. Apalagi doanya, makanya tulis dari sekarang.
Kalau punya tetangga minta doain situ. Kalau kebanyakan ya Allah sudah banyak banget saya baca. Mudah-mudahan kabul ya Rob, amin ya Rabbal. Jadi selesai dari situ kemudian kita akan melaksanakan sholat di belakang makom Ibrahim. Ini sunnah, ya. Sholat di belakang makom Ibrahim. Makom itu bukan kuburan, tapi tempat berdiri. Nabi Ibrahim waktu beliau membangun Ka'bah. Berarti di situ dirinya Nabi. Iya, Nabi Ibrahim berdirinya di situ. Ya. Jadi Nabi Ibrahim menurut riwayat tingginya itu 16 meter. Ka'bah tingginya hanya 11 meter. Kita 160 meter. 60 meter. 160 cm, 60 meter. Pendek banget, berarti cuma 1/10-nya gitu menurut riwayat Allah. Jadi kita salah satu hikmahnya kita melaksanakan sholat di belakang makam Ibrahim adalah kita kalau ingin pulang betul-betul diberkahi, membawa keberkahan untuk keluarga, untuk tetangga, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, ikuti sepak terjang langkah kaki Ibrahim alaihissalam. Di situ ada bukti. Nabi Ibrahim itu orang yang paling cinta kepada Allah. Apapun yang diminta oleh Allah diberikan. Berapa Nabi Ibrahim kalau berkorban? 1.000 apa? Kambing 1.000 unta, 100 unta, 300 unta. Wah luar biasa, sampai malaikat tuh kagum. Wah Ibrahim kalau bahasa kita lu bener-bener itu bahasa kita gitu ya. Luar biasa. Ya, apa kata Nabi Ibrahim? Biasa itu mah, dia baru begini. Kalau saja saya punya anak, Allah minta saya kasih. Tuh, waktu belum punya anak sama bapak-bapak, waktu belum gol. Ntar kalau saya gol, saya kasih setengah harta saya. Itu udah betul, banyak duitnya. Mikir-mikir. Nah, makanya tentara mau pada tentara kayak dia. Terjun payung. Aku ya Allah, dan kalau saya turun selamat di bawah, saya akan potong seekor kambing. Udah turun bawah, udah ayam ya Allah. Kalau di bawah lupa, gitu ya. Jadi begitu, jangan sampai kita seperti orang-orang yang begitu. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sangat cinta kepada Allah. Makanya begitu lahir dari istri beliau, yaitu Nabi Ismail, diminta sama Allah. Ibrahim diminta kemarin mau ngomong apa? Dalam mimpinya, dia bukan mimpinya. Sampai 3 malam, kemudian, wah ini benar-benar berita. Akhirnya dipanggil anak, sini nak. Anaknya waktu itu saat baru aja, mungkin umur 15 tahun, sedang tanya saya, berapa ya? Aku mendapat perintah agar menyembelih kau. Oh begitu ya? Ya udah, laksanakan. Tuh, karena orang tuanya orang yang soleh, cinta kepada Allah, anaknya pun soleh. Baik sekalian, selesai kita melaksanakan sa'i, maka ditutup ibadah umrah kita ini dengan tahallul. Tahallul artinya menghalalkan. Apa artinya menghalalkan? Menghalalkan dari hal-hal yang tadi jadi larangan waktu ihram. Gak boleh gunting kuku, gak boleh cabut rambut. Pada saat itu sudah boleh kembali. Termasuk juga yang hubungan suami istri ketika tadi bermesraan gak boleh. Pada saat sudah tahallul maka boleh kembali. Di situ kalau mau tabarruk dengan tanah haramnya. Nah, Bapak sekalian, dianjurkan ketika bertahallul bagi laki-laki menggundur. Rasulullah mendoakan rahimallahul muhalliqin. Allah merahmati orang yang menggundul. Para sahabat bertanya, wal muqassirina ya Rasulullah, bagaimana orang yang hanya memendekkan rambutnya? Karena ayatnya qul sadaqallahu rasulahu ru'ya laqad sadaqallahu rasulahu bil ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjidil haram insyaallah aminin muhalliqin, kalian akan masuk dalam haram dalam keadaan gundul au muqassirin atau pendekkan. Maka para sahabat tanya, bagaimana yang pendekkan? Rahimallahu al muhalliqin. Wal muqassirina ya Rasulullah, bagaimana yang hanya pendekkan? Rahimallahu al muhalliqin, Allah hanya merahmati orang-orang yang gundul.
Wal muqassirin, bagaimana yang menyepelekan? Wal muqassirin. Tapi nggak ada istilah rahimallahnya, hanya wal muqassirin dapat kebahagiaan. Tapi hanya sepertiga dari orang yang gundul. Kenapa dan apa fungsi kita menggundul? Karena rambut yang akan kita jatuhkan akan menjadi saksi kerak di yaumil. Ya, saya gundul. Baru gundul pulang gundul lagi. Kenapa gundul? Ya karena emang senang gundul karena rambut saya jebrik. Jadi karena apa, ini sebagai simbol Bapak Ibu sekalian, bahwasanya rezeki itu, hasil usaha itu ibarat rambut. Kira-kira kalau kita buang habis, tumbuh lagi apa enggak? Tumbuh lagi. Maka begitu juga rezeki, jangan khawatir. Semakin banyak yang kita keluarkan, akan semakin Allah banyak berikan. Itulah makna terima syukur itu apa ya Pak? Syukur, terima kasih. Syukron, artinya apa? Terima kan? Dalam bahasa India, syukriya, artinya apa? Terima kasih. Apa artinya terima kasih? Semakin banyak menerima, semakin banyak. Makin banyak terima, makin banyak. Coba sekarang, air datang nih, musim hujan, banyak. Laut akan semakin banyak terima. Coba aja. Air yang begitu kenceng tahan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Meluap, banjir. Kira-kira bahayanya buat yang nahan apa buat yang sekitar kiri kanan ya? Sama, rezeki kita juga begitu. Kalau Allah berikan kita banyak rezeki, kita tahan. Bagi diri kita bahaya, orang sekitar kita juga bahaya. Semakin kita saling berbagi akan semakin aman. Makanya Bapak Ibu sekalian, inilah simbol orang yang berhaji adalah orang-orang yang luar biasa, yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi delegasi-delegasi Allah, dengan harapan nanti kita pulang membawa rahmat buat orang-orang yang ada sekitar kita.